Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Fakultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Akbar dengan NIM 11830020081, salah satu mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview salah satu jurnal untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, yaitu yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Haji Ahab Fatoni MAG, yang kemudian yang kedua ada Ibu Anissa Nur Salam MA. Baik, dalam review jurnal kali ini saya akan mereview atau membahas tuntas mengenai salah satu jurnal yang menurut saya ini sangat menarik sekali dan berkaitan dengan salah satu mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf, yaitu tentang model penerapan dan potensi wakaf saham di Indonesia. Yang mana jurnal ini ditulis oleh Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi dengan jurnal volume nomor 5 nomor 2 tahun 2019. Yang mana insya Allah dan mudah-mudahan nantinya ilmu dari jurnal ini atau hasil dari review jurnal ini akan memberikan insight dan memberikan ilmu kepada kita semua, khususnya yang berkaitan dengan model penerapan dan potensi wakaf saham di Indonesia. Nah, baik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atau membahas dari review jurnal yang sangat menarik sekali ini. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk membuat jurnal ini. Nah, latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam jurnal ini adalah dalam jurnal dengan judul Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia, penulis menjelaskan bahwasannya wakaf dalam bentuk awal objek yaitu terbatas pada aset tetap seperti tanah, gedung, dan lain-lain. Namun saat ini muncullah objek wakaf baru dalam bentuk benda bergerak seperti uang tunai, wakaf saham maupun wakaf surat berharga muncul sebagai hasil dari ijtihad para ulama. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa pada tahun 2022 mengenai kebolehan wakaf berupa uang tunai dan surat berharga. Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk mayoritas muslim sebesar 207,2 juta jiwa atau setara dengan 87,8% menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010. Per Desember tahun 2017, aset wakaf uang saja di Indonesia itu mencapai 400 miliar rupiah menurut Badan Wakaf tahun 2019. Nah, dengan semakin maju gaya hidup halal atau halal lifestyle, maka muncullah bursa saham syariah sebagai instrumen investasi yang terus berkembang secara signifikan. Walaupun belum secara resmi dimulai, tetapi dengan melihat kuantitas umat Islam di Indonesia sekarang ini dalam berwakaf serta perkembangan pada bursa efek syariah, maka ada harapan bahwa menilai wakaf saham yang dapat dihimpun ini bakal sangat besar. Dan perlu diketahui bagaimana sih model penerapan wakaf saham yang dicanangkan di Indonesia. Itulah latar belakang permasalahan yang ditulis atau yang diawali oleh penulis untuk membuat jurnal ini. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan penelitian. Dalam sebuah penulisan pasti ada tujuan penelitian yang akan nantinya dicapai atau nantinya diusahakan untuk dicapai oleh seorang penulis. Nah, tujuan dari penelitian jurnal dengan judul Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia yaitu untuk mengetahui model penerapan wakaf saham di Indonesia nantinya, serta untuk mengetahui bagaimana perkiraan potensi wakaf saham di Indonesia. Jadi dalam penelitian ini itu penulis menulis jurnal ini dengan tujuan itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sih model penerapan wakaf saham di Indonesia itu gitu. Nantinya itu modelnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana perkiraan potensi wakaf saham di Indonesia. Apakah potensi ini tuh memberikan nilai positif dan bisa memberikan nilai peluang yang besar untuk kita sebagai warga negara Indonesia atau justru sebaliknya gitu. Jadi tujuan penelitian
dalam jurnal ini ada dua gitu. Yang pertama untuk mengetahui model penerapan wakaf saham di Indonesia itu sendiri, kemudian yang kedua itu adalah untuk mengetahui bagaimana sih potensi wakaf saham yang ada di Indonesia. Itu merupakan tujuan penelitian dari jurnal ilmiah ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai metode apa sih dan teori apa sih yang diangkat atau yang dibawa gitu, yang ditulis oleh penulis untuk menulis jurnal ini. Nah, metode yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini adalah metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif, gitu. Yang mana penulis dalam kajian studi pustaka ini melakukan yang pertama identifikasi, yang kedua interpretasi terkait topik yang dibahas berdasarkan semua sumber literatur yang digunakan. Gitu. Kemudian teknik yang digunakan penulis yaitu teknik analisis materi sintesis, yang mana teknik analisis materi sintesis itu yaitu mengintegrasikan data demi mencari teori dan pemahaman baru yang mana lebih dalam dan menyeluruh. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini oleh penulis adalah metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif, gitu. Yang mana penulis ini nantinya si kajian pustaka ini penulis melakukan dengan identifikasi terlebih dahulu, kemudian menginterpretasikan terkait topik yang akan dibahas berdasarkan semua literatur yang digunakan oleh penulis. Itu merupakan metode penelitian atau teori yang digunakan oleh penulis untuk menulis jurnal ilmiah yang berkaitan dengan wakaf saham di Indonesia. Nah, selanjutnya apa sih gitu hasil penelitian dari jurnal ini gitu? Apakah hasilnya nanti bisa memberikan memberikan ilmu yang besar gitu? Apakah nanti hasilnya seperti apa sih wakaf saham gitu? Kemudian model saham, model penerapan sahamnya seperti apa sesuai tadi di tujuan gitu. Nah, di sini kita akan bahas nih gitu hasil penelitian dari jurnal ini, khususnya hasil review saya gitu sebagai reviewer terhadap jurnal yang ditulis oleh penulis yang berkaitan dengan wakaf saham di Indonesia. Mari kita bahas tuntas mengenai hasil penelitian dari jurnal ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya wakaf saham di Indonesia dalam perencanaan awalnya akan diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada April tahun 2019. Itu awalnya gitu. Kemudian model penerapan wakaf saham ini berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak gitu, berupa seperti tanah atau bangunan gitu. Jadi ini tuh berbeda. Gitu. Kemudian di sini juga penulis menjelaskan bahwasanya ada dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu yang pertama sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Itu yang pertama gitu. Yang mana di sumber yang pertama ini adalah keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin perjualan saham. Pengelolaan saham keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki syariah online trading system atau STOS, kemudian presentasi keuntungannya itu disisihkan sebagai wakaf, akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa, dan nazir. Itu model yang pertama. Kemudian model yang kedua adalah wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrumen wakaf ampun keuntungan dari saham syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan investasi akan menghasilkan keuntungan, kemudian keuntungan tersebut ini itu akan diserahkan gitu ya oleh lembaga pengelolaan investasi kepada lembaga pengelola wakaf atau nazir. Selanjutnya, lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Jadi itu ada dua model gitu ya yang menurut penulis ada dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian dari hasil pembahasan jurnal ini juga dijelaskan gitu bahwasanya potensi wakaf saham ini sangat besar seiring dengan peningkatan jumlah investor saham syariah secara signifikan setiap tahunnya. Indeks saham syariah Indonesia atau ISSI dan Syariah Online Trading System atau SOTS sejak saat itu hingga tahun 2018 jumlah investor saham syariah itu terus mengalami peningkatan yang signifikan gitu. Jadi di sini itu menurut penulis dalam investor saham syariah itu terus mengalami peningkatan gitu. Kita buktikan atau penulis di sini menjelaskan dengan data yang secara detail
bahwasanya dimulai pada tahun 2012 tercatat sebesar 530 investor. Kemudian pada 2013 menjadi 803 investor. Pada 2014 meningkat tajam menjadi 2.705 investor. Pada 2015 menjadi 4.908 investor. Pada 2016 menjadi 9.508 investor. Pada 2017 mengalami peningkatan pesat menjadi 23.207 investor, dan terakhir pada 2018 meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 44.536 investor. Ini menunjukkan bahwasannya potensi wakaf saham di Indonesia itu sangat besar sekali menurut penulis dalam jurnal ini. Kemudian basis daerah investor saham syariah terbesar di Indonesia saat ini adalah yang pertama Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur dengan persentase 22% dari total investasi syariah. Kemudian peringkat kedua ada Jawa Barat dengan 21%, kemudian DKI Jakarta dengan 26,6%, kemudian diikuti oleh Sumatera Barat dengan 19% dan Jambi dengan 17%. Itulah daerah-daerah dengan investor saham terbesar di Indonesia gitu. Kemudian dengan adanya potensi wakaf yang sangat besar ini, menurut penulis itu ada hambatan-hambatan yang akan terjadi atau sedang terjadi gitu. Di sini dijelaskan bahwasanya hambatan terbesar yang dihadapi saat ini adalah karena wakaf saham merupakan sesuatu yang bersifat kontemporer atau sesuatu yang baru terjadi sekarang ini gitu. Dalam artian kontemporer, maka masyarakat kemungkinan besar masih memiliki pola pikir bahwasanya kebolehan berwakaf adalah dengan aset tetap saja. Jadi menurut penulis ini merupakan hambatan-hambatan yang terjadi sekarang dan yang dirasakan sekarang gitu, bahwasanya masyarakat itu hanya mengetahui bahwasanya ya wakaf itu hanya aset tetap saja gitu. Ternyata dengan wakaf saham itu juga bisa diwakafkan gitu, bahwa dengan potensi yang sangat besar tadi, dengan data-data yang sangat besar tadi, kemudian diikuti dengan provinsi-provinsi dengan jumlah investor saham syariah terbesar di Indonesia saat ini. Itulah hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam jurnal ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut pandang terhadap jurnal ini. Nah, setelah saya membaca gitu dari awal sampai akhir, sudut pandang terhadap jurnal ini secara keseluruhan, artikel jurnal dengan judul Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia yang ditulis oleh Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi ini sudah sangat bagus. Jangan memberikan materi dan menggunakan bahasa yang bagus serta data-data yang terpercaya berdasarkan sumbernya. Tetapi ke depannya diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi gitu mengenai model penerapan wakaf saham yang lebih efektif dan efisien gitu, sehingga dapat menjamin nilai halal dan syar'i di dalamnya supaya tidak adanya keraguan pada masyarakat untuk berwakaf menggunakan saham gitu. Jadi itulah sudut pandang saya sebagai reviewer terhadap jurnal ini gitu, bahwasanya secara keseluruhan ini sudah bagus dengan memberikan data yang sangat signifikan, data yang sangat jelas gitu. Tetapi nantinya mungkin kedepannya bisa diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi terkait saham wakaf gitu, sehingga masyarakat yang ada di Indonesia ini itu tidak terstigma atau tidak berpikir bahwasanya saham ini hanya menggunakan aset tetap saja gitu. Kemudian di sini akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan dengan data-data yang terperinci berdasarkan sumbernya, serta bisa dijadikan referensi untuk kedepannya. Kemudian, kekurangan dari jurnal ini setelah saya review gitu, bahwasanya kurangnya data-data terbaru mengenai wakaf saham yang ada di Indonesia, serta referensi-referensi yang lainnya yang bisa mendukung dari penelitian ini. Gitu. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ilmiah berkaitan dengan wakaf syariah. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya adalah judul yang menarik nih untuk penelitian selanjutnya. Nah, setelah saya membaca gitu penelitian dari awal sampai akhir, judul yang menarik itu atau jurnal yang menarik untuk diteliti ya ke depannya itu adalah yang saya ajukan mengenai antusiasme generasi milenial untuk berwakaf saham gitu. Kenapa? Alasannya dikarenakan meski di tengah pandemi COVID-19 ini yang diawali pada tahun 2020, antusiasme generasi milenial dalam berwakaf saham
ini tuh sangat mengalami peningkatan secara signifikan gitu. Bahkan sekarang ini anak-anak milenial atau anak-anak muda sekarang menjadi segmentasi yang sangat penting dalam menjadi donatur wakaf, khususnya dalam berinvestasi saham. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa saya atau teman-teman semua atau yang lainnya gitu untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan antusiasme generasi milenial untuk berwakaf saham gitu. Kayaknya ini sangat bagus untuk bisa memberikan ilmu dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada yang lainnya, khususnya untuk memberikan atau sosialisasi terhadap wakaf saham gitu. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir adalah kesimpulan bahwasanya dalam artikel jurnal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya secara umum model penerapan wakaf berbasis saham adalah berasal dari keuntungan saham yang kemudian diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikonversi menjadi manfaat wakaf dalam bentuk aset produktif maupun aset fisik yang bermanfaat untuk sosial, ditambah dengan potensi wakaf saham yang ada di Indonesia sangatlah besar. Itulah hasil reviewer dari jurnal yang berkaitan dengan wakaf saham. Semoga bisa memberikan ilmu yang baru, bisa memberikan manfaat yang baru khususnya kepada saya sebagai reviewer, umumnya kepada semuanya. Bila mana ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon maaf dikarenakan kesempurnaan bukan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan kalau misalkan ada kritik saya bisa tampung atau bisa teman-teman berikan kepada saya. Itulah, semoga bermanfaat untuk kedepannya untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.